Kondomono Sumakono kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surah surah iyo. Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais, pendidikan modern di era masa kini dengan konsep dan kurikulum Islam murni dengan moto sekolah calon pemimpin, soleh, cerdas, sehat, dan peduli umat. Unit pendidikan yang tersedia meliputi TAPAS, DGTK Islam Integratif Al-Qais, SD Islam Integratif Al-Qais dengan program-program unggulan Tahfidzul Quran, Tilawatil Quran, Mabed serta Qiyamul Lail, Banjari, Edufam, Literasi, Observasi, Tapak Suci, Memanah, Berenang, Islamic Super Camp, Obon Ceria, Al-Qais Peduli Yatim dan Duafa, Hikmat Masjid, Sebar Takjil. Semua program disusun untuk membentuk generasi pemimpin umat masa depan yang solih, cerdas, sehat, dan peduli umat. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda di Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais dengan alamat Perumahan Umum Geraha Menganti Indah, Blok A, nomor 1-2, Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Telepon 085 731 081 789. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa channel Al-Qais dimanapun berada, para asatidah, para wali, baik bagi para wali dari TK maupun dari SD Islam Integratif Al-Qais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas karunia limpahan rahmatnya, atas nikmatnya, atas hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda kita yang merupakan agenda rutin parenting di setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih yang akan memberikan manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan pertemuan kita juga akan menambah keberkahan hidup kita, menambah kemuliaan hidup kita, menambah ilmu kita, menambah iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari semakin tua, semakin hari semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ketaatannya, semakin bertambah ketakwaannya, sehingga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada saat puncak ketakwaan, sehingga kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa, para wali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa di muka bumi ini, melainkan semua telah dijamin oleh Allah atas rizkinya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengatur segala hidup dan mati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur bagaimana jaminan rizki terhadap makhluk-makhluknya. Oleh karena itu kita seorang muslim hendaknya jangan sampai khawatir tentang rizki. Rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, hewan melata pun sudah dijamin rizkinya. Oleh karena itu janganlah kita risau terhadap rizki, tapi marilah kita risau terhadap bagaimana kehidupan kita setelah dunia ini, bagaimana kehidupan kita di alam kubur nanti, bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hari ini di dunia yang sederhana ini, di dunia yang pendek usianya ini, marilah kita buat kesempatan untuk meraih kemuliaan, meraih amal soleh, agar kita mendapat kehidupan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam al-qata'a amaluhu illa thalathin, shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihi yad'u lahu. Jadi anak Adam ini akan terputus amalnya kecuali 3 hal, kata Rasulullah SAW, yang menyertai kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang menghasilkan, mengalirkan pahala, yang sampai ke yaumul akhirat inilah yang akan mengalirkan pahala terus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disedekahkan, ilmu yang berguna. Dan yang ketiga adalah anak yang solih. Hanya 3 hal inilah yang akan menyertai kita ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu 3 hal inilah yang harus kita raih ketika di dunia. Yang pertama, kita bekerja dalam rangka agar bisa melaksanakan jariyah, yang dengan cara itu akan mengalirkan pahala. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga mencari ilmu, yang ilmu itu juga akan menjadikan pencerahan, mengalirkan pahala bagi kita. Dan yang ketiga adalah membentuk anak soleh. Salah satunya adalah membentuk anak soleh. Tidak bisa dibentuk di dalam lingkungan yang serba rusak, tapi anak yang soleh akan dibentuk dalam lingkungan yang soleh. Anak yang soleh akan diajari oleh kebiasaan-kebiasaan orang soleh. Anak yang soleh akan diajari dengan amalan-amalan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu kita persiapkan pendidikan putra-putri kita untuk menjadikan mereka menjadi anak soleh yang akan menjadi investasi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah rancangan pendidikan itu sangat urgent sekali. Oleh karena itu Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais sudah menyiapkan pola, menyiapkan instrumen, menyiapkan tempat bagaimana kita berusaha untuk membentuk karakter-karakter anak-anak kita menjadi karakter orang-orang solih yang akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. Sudah ada TK Al-Kais, sudah ada SD Islam Integratif Al-Kais, dan insya Allah ada setara dengan SMP Rumah Quran Al-Kais, Pondok Pesantren Al-Kais. Marilah kita saksikan parenting pada malam hari ini dengan penjelasan Direktur Yayasan Pendidikan Islam Al-Kais, Bapak Dr. Hafiz Udada nanti. Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan menjadi ladang pahala bagi kita semua untuk mengalirkan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
la nabiyya rasulah ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah sehingga kita bisa mengikuti kegiatan parenting pada bulan September pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais yang soli, sehat, cerdas, dan peduli umat. Alhamdulillah para pemirsa channel Al-Kais yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pahlawan revolusi dunia yang telah memberi contoh suri tauladan yang baik. Alhamdulillah. Yang pertama marilah kita, yang saya hormati ya, Bapak Kepala Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais, Ustadz Dr. Hafid Widodo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Latif, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Kais. Dan tak lupa kepada Ustadzah Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan selaku Kepala PGTK Islam Integratif Al-Kais yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada para pemirsa dan para wali murid yang telah menyaksikan live streaming dalam program parenting setiap bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa channel Al-Kais yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara parenting pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, kemudian dilanjutkan acara yang keempat yaitu materi parenting, kemudian acara yang terakhir yaitu tayangan-tayangan selama program PTM, pembelajaran tatap muka selama bulan ini yang sudah berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu penutup atau doa. Baik para pemirsa channel Al-Kais yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita mulai, marilah kita bacakan Ummul Quran. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ananda Kornita Arinal Haq Al-Hafid dari TKB Al-Kais. Kepada Ananda Kornita Arinal Haq Al-Hafid kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wa
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda Konita Arinal Haq Al-Hafid. Semoga menjadikan kita keberkahan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan yang diwakili oleh Ustadzah Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan, kepada Ustadzah Nur Hidayati selaku Kepala PG3 Islam Integratif Al-Qais dan mewakili panitia, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Widodo MPD selaku Ketua Yayasan YPI Al-Qais. Yang terhormat Ustadz Latif SPD selaku Kepala Sekolah SD Al-Qais, rekan-rekan asatid, wali siswa baik dari PG, TK, juga SD, dan juga pemirsa channel Al-Qais yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan semua nikmat, berkah, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melakukan aktivitas, kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melaksanakan agenda parenting online di bulan September dengan materi parenting merancang masa depan pendidikan anak yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Widodo MPD. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sebuah kabar gembira. Alhamdulillah, pada pekan kedua bulan September ini, baik SD, TK, ataupun PG telah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau yang biasa kita sebut dengan PTM. Semoga dengan dilaksanakan PTM atau kegiatan pembelajaran tatap muka, semua pembelajaran bisa dilakukan secara maksimal. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh wali siswa yang telah mendampingi proses pembelajaran secara online. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua dan juga keberkahan khususnya untuk putra-putri kita. Dan terima kasih juga atas support dan kehadirannya. Semoga dapat mengikuti kegiatan parenting hari ini hingga akhir dan mendapatkan manfaat dari acara ini. Demikian cukup dari saya. Semoga hari ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Al-Qais dimanapun Anda berada dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Ustadzah Nur Hidayati, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Untuk acara yang berikutnya, jangan kemana-mana, marilah kita saksikan dulu iklan yang satu ini.
Al-Kais dimanapun Anda berada. Ya, demikian tadi iklan yang sudah kita saksikan bersama. Untuk acara berikutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu parenting bersama Ustadz Dr. Hafid Widodo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Dr. Hafid Widodo. Ya Ustadz, langsung saja Ustadz, begini Ustadz, dengan berkaitan dengan pendidikan Ustadz, bagi anak-anak kita tentu memerlukan arahan dan bimbingan Ustadz. Bagaimanakah caranya kita Ustadz sebagai seorang orang tua untuk membimbing putra-putri kita agar menjadi generasi yang solih dan gemar beribadah Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin innahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan nikmat yang begitu luar biasa banyaknya ini menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Nikmat iman, nikmat yang paling agung, nikmat yang nanti akan bisa membedakan antara manusia beriman dan tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beruntung atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempatan hidup kita di dunia ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan umur panjang. Artinya Allah SWT masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, mencari bekal untuk kehidupan kita di akhir. Yang ketiga, karena nikmat rezeki yang melimpah, tidak kurang suatu apapun. Kalau kita cermati betapa banyak rezeki yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada kata lain bagi kita untuk senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat manusia, suri tauladan bagi kita sekalian, dan agar kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang sejahtera di dunia maupun nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silih berganti dalam kehidupan kita. Tentu tidak ada kata tidak, perubahan terus terjadi. Dan tidak ada kata tidak untuk senantiasa melipat gandakan amal kebaikan untuk kehidupan kita di akhirat. Karena kita sedang hidup di dunia, dan manusia nanti akan hidup di dunia paling banter 120 tahun paling banter, bahkan 20 tahun sudah meninggal dunia, 30 tahun ada, 60 tahun ada, 70 tahun ada meninggal dunia. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita hidup di dunia ini tidak abadi, ada batas waktunya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, batas waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini agar kita mencari bekal untuk akhirat. Kenapa? Karena tujuan hidup sesungguhnya kita adalah akhirat. Yaitu kehidupan ba'da dunia, setelah dunia. Ada hayat dunia, ba'da dunia, dan qabla dunia, sebelum dunia. Jadi hidup kita itu sebelum dunia, dunia dan setelah dunia. Itu rangkaian kehidupan kita yang kita diminta oleh Allah SWT untuk memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Maka dikatakan dalam hadis oleh Nabi kita Muhammad SAW, ad-dunya mazra'atun minal akhirah.
termasuk dalam kehidupan kita berkeluarga. Bagaimana anak-anak kita, kehidupan kita keluarga memiliki visi akhirat, bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia. Sesusah-susahnya kita hidup di dunia, ketika kita beriman, kita akan mendapatkan kabar gembira di hadapan Allah setelah kehidupan dunia ini, yakni surganya Allah SWT. Namun ketika kita tidak beriman dan mengabaikan akhirat, dan kita meluapkan, melampiaskan kesenangan kita di dunia, ingat, akan mendapatkan kesempitan hidup, kesusahan hidup ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa visi akhirat kita harus betul-betul tertanam dalam hati yang paling dalam, dalam pikiran kita, dan diikuti oleh perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan kesiapan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak mengherankan ketika ada orang-orang yang bersusah payah dalam kehidupan dunia ini, bersemangat dalam kehidupan dunia ini, ketika tidak dibarengi dengan niat ikhlas. Astagfirullah. Pemirsa, demikianlah tadi penjelasan dari Dr. Hafidz Widodo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik, para pemirsa channel Al-Kais yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita saksikan dulu tayangan pembelajaran tatap muka dari PGTK Islam Integratif Al-Kais. Ya.
dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tayangan dari pembelajaran tatap muka oleh PG dan TK Yayasan Islam Pendidikan Al-Qais. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu marilah kita lanjutkan dialog kita dengan Ustadz Dr. Hafidz Widodo. Ya Ustadz, begini Ustadz, selain menambahkan akidah, selain menanamkan akidah Ustadz dan membangun visi akhirat, bagaimana cara kita membangun sinergi untuk mewujudkan dan menanamkan akidah dan membangun visi akhirat Ustadz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan membangun visi dalam kehidupan keluarga kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, tentu dengan bangunan tadi ya, dengan bangunan bahwa kita ini kehidup dunia sementara dan akan menuju dalam kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu ditentukan oleh kehidupan kita di dunia. Bekal-bekal kita di dunia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, bagaimana kita membangun visi akhir dalam kehidupan keluarga kita. Anak-anak kita terutama. Kalau kita saya kira sudah matang ya, bagaimana dunia itu ya seperti ini dan akhirat adalah abadi. Nah, bagaimana kita membangun visi akhir pada anak-anak kita, terutama nanti bagaimana anak-anak kita itu memilih jalur pendidikan yang bisa mendukung tercapainya visi akhirat itu. Tentu kita harus betul-betul menyampaikan visi akhirat itu kepada anak-anak kita. Nah, bahwa hidup ini sebentar saja. Coba perhatikan di sekeliling kita. Dulu yang ngobrol dengan kita sekarang sudah tiada lagi. Dulu yang bermain-main dengan kita sekarang sudah tiada lagi. Kemana? Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Maka bagaimana kita ini kehidupan dunia ini benar-benar menjadi lahan untuk beramal bagi kehidupan akhirat kita. Begitu juga anak-anak kita, keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita, anggota keluarga kita ini beramal dalam kehidupan dunia ini benar-benar mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Jelas, dan carilah oleh kalian kehidupan akhirat. Jelas perintahnya. Akan tetapi jangan melalaikan, melupakan kehidupan Anda di dunia. Artinya sebenarnya kita sudah diberikan garis arahan oleh Allah SWT, visi akhirat. Adapun dunia ini sebenarnya itu bonus. Kebahagiaan dunia itu sebenarnya bonus. Jangan kemudian malah kita mengejar kebahagiaan dunia, melalaikan kehidupan akhirat yang kebahagiaan akhirat yang lebih lama, abadan. Gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita mulai ajari bagaimana kedekatan dia kepada Allah SWT, agar gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar terpatri dalam hati, pikiran dan hatinya bahwa akhirat adalah tujuan hidup kami. Ini akan menjadi sangat penting ya bagi anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita di masa yang akan datang. Mungkin anak-anak kan masih perlu pembimbingan, belum banyak makan asam garam dalam kehidupan. Kalau kita ini kan sudah gampangnya sudah pernah enak, pernah soro gitu ya. Jadi dalam kehidupannya sudah ya akhir ujung-ujungnya seperti itu, seperti ini. Dan ujung-ujungnya kita ini semuanya akan menunggu giliran kematian, giliran panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amal soleh kita. Itu saja. Harta banyak, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa bahwa dalam harta itu ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Untuk apa harta kita? Kita punya usia. Jangan lupa, jangan sia-siakan usia kita. Karena itu akan ditanya oleh Allah SWT. Untuk apa kesempatan usia yang telah diberikan?
diberikan semua kenikmatan dunia ini semata-mata akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak, kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi, diamani anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan untuk anak-anak? Anak-anak ini bukan anak-anak kita, tapi titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya titipan, Bapak Ibu sekalian, ya namanya titipan berarti harus merawat, menjaga, mengarahkan, mendidik sesuai dengan yang menitipkan. Kan begitu. Keinginannya apa yang menitipkan itu? Dijaga seperti apa? Artinya apa? Artinya anak-anak kita karena titipan Allah SWT, sebagaimana tujuan penciptaan manusia adalah liya'budu, untuk beribadah. Jadi menjadi hamba yang baik. Kalau tidak menjadi hamba yang baik, maka kesalahan kita, kesalahan orang tua, karena tidak mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah SWT, tidak menjadi anak-anak yang ahli ibadah kepada Allah SWT. Ini Bapak Ibu sekalian, inilah visi akhirat yang harus ditanamkan pada anak-anak, dan anak-anak akhirnya kita berharap gemar melakukan amal soleh. Demikian. Banyak Ustadz Dr. Hafidz Widodo, baik para pemirsa channel Al-Qais dimanapun Anda berada dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saksikan acara selanjutnya, yaitu tayangan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh SD Islam Integratif Al-Qais. Agar kita bisa menjalankan aktivitas belajar ini dengan cara yang tertib dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Anda berada, demikianlah tadi tayangan PTM yang dilakukan oleh SD Islam Integratif Al-Qais. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita lanjutkan dialog kita dengan Ustadz Dr. Hafidz Widodo. Ya Ustadz, begini Ustadz. Sebagai seorang orang tua Ustadz yang memiliki keterbatasan atau kemampuan Ustadz, baik berupa waktu dan sebagainya, ya. Bagaimana kita memilih atau mitra sekolah yang baik Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sekarang mengarahkan anak, terutama dalam pendidikan? Karena ini banyak keluhan dari orang tua, kami tidak bisa Pak mendidik sendiri, kami kurang, ya gitulah memang. Memang paling bagus anak-anak dididik di tangan orang tua sendiri. Namun karena keterbatasan, kemampuan, kesempatan, maka anak-anak ini dititipkan di salah satu lembaga yang namanya sekolah atau lembaga lain non sekolah untuk belajar. Ada yang saya punya teman anaknya tidak disekolahkan, tapi dititipkan di salah satu psikolog agar dia membantu seorang psikolog itu, dan akhirnya dia dididik menjadi psikolog tanpa dia harus punya ijazah psikolog. Ini salah satu contoh, ada yang begitu, tidak apa-apa, karena kehidupan dalam belajar itu macam-macam. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita sekarang bagaimana mengarahkan anak kita, memilihkan anak kita belajar di pendidikan yang mampu menanamkan pemahaman akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika anak-anak ini mohon maaf, ini tanpa mengecilkan arti sebuah perjuangan sekolah umum, ya mohon maaf ya. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana pembelajarannya, materi-materi apa yang diberikan, itu kan sebenarnya mohon maaf ya, banyak materi-materi yang dunia saja. Dunia itu artinya begini, mohon maaf, mengikuti gaya-gaya kapitalistik. Jadi kalau orientasinya itu kerja, mendapatkan pekerjaan, orientasi itu mendapatkan imbalan-imbalan dunia. Itu. Jadi banyak seperti orang kerja jurusan apa kedokteran. Kenapa kedokteran? Biar nanti dapat pekerjaannya mudah dapat pekerjaan. Atau ekonomi agar mudah dapat pekerjaan. Artinya agar mudah dapat pekerjaan. Itu settingan sekolah itu seperti itu. Formal ya terutama. Itu settingan sekolah seperti itu. Jadi ditanyakan, apalagi perguruan tinggi, nanti tanyakan lulusannya itu kerja di mana saja, kapan dia bekerja, sesuai dengan keahlian apa tidak. Itu tuh semakin bagus, semakin diterima kerja, semakin cepat, semakin sesuai dengan jalur keahliannya. Maka sekolah itu, universitas itu, perguruan tinggi itu bagus. Itu seperti itu, memang seperti itu. Mesin kapitalis itu seperti itu. Lah bagaimana kita sekarang itu mengarahkan anak-anak kita itu agar mendapatkan imbalan nanti di akhirat. Di akhirat. Maka oleh karena itu pemahaman tadi anak-anak kita arahkan, bagaimana kita arahkan ke sekolah-sekolah yang memang lembaga pendidikan yang memang mengarahkan untuk menjadikan anak kita itu anak-anak yang ahli ibadah. Yang begitu saja kadang-kadang masih susah untuk menjadi anak yang solih. Ya kan? Apalagi di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak ada itunya, tidak ada unsur pendidikan agamanya, keagamaannya. Itu susah. Maka oleh karena itu anak-anak ini kita jadikan memiliki landasan keagamaan yang kuat, akidah yang kuat, memahami apa arti kehidupan, memahami kehidupan setelah dunia, memahami bagaimana dia harus beramal soleh, mencari bekas sebanyak-banyaknya. Maka ketika anak-anak memiliki akidah yang kuat, ini akan menjadi dasar anak-anak kita untuk melakukan aktivitas kehidupan dunia. Kalaupun misalnya dia mau jadi apapun, silahkan, tidak dilarang kok, selama itu halal. Tetapi dasarnya tetap agama, dasarnya tetap ketaatan kepada Allah SWT. Maka kalaupun jadi dokter yang jujur, yang baik, yang memiliki hati untuk membantu orang lain sesamanya. Kalaupun jadi seorang kontraktor yang jujur, yang baik gitu. Kalau harus menjadi seorang guru yang solid gitu. Jadi
itu akan dasarnya akidah. Dasarnya akidah. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kebaikan itu hanya ada di dunia. Ya. Wa may yuridillahu bihi. Mohon maaf, kebaikan itu hanya pada agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baik pada seseorang itu, maka seorang itu pasti akan dipahamkan pada agama. Bukan masalah yang lain, pada agama. Dan agama itu nanti akan diterjemahkan dalam aktivitas kehidupannya. Misalnya agamanya bagus terus korupsi, tidak bisa, berarti tidak bagus agamanya. Agamanya bagus tapi nggak jujur, berarti nggak bagus itu. Artinya apa? Artinya akidahnya bagus, diterjemah dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaannya, aktivitas yang lain, itu menjadi aktivitas yang senantiasa berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus mengarahkan anak-anak kita pada lembaga-lembaga yang demikian. Nah, itu akan menjadikan anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang memiliki visi akhirat dan anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustadz Dr. Hafidz Widodo dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Hafidz Widodo dan para pemirsa parenting dan channel Al-Kayis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, marilah kita saksikan dulu iklan yang satu ini. Demikian tadi iklan dan marilah kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Dr. Hafidz Widodo. Ya Ustadz, begini Ustadz, bagaimana Ustadz peran dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Kayis untuk mempersiapkan dan mewujudkan atau memfasilitasi orang tua untuk mewujudkan generasi yang bervisi akhirat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang solih, cerdas, sehat, dan memiliki kepedulian pada umat, Ustadz. Iya, Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Kayis memiliki program yaitu lanjutan dari SD, yaitu Rumah Tahfidz Al-Kayis. Dalam Rumah Tahfidz ini Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kita akan berikan proses pembelajaran tahfidz. Yang kedua mendapatkan ijazah kesetaraan, ya, mohon maaf, pendidikan kesetaraan, pendidikan non formal. Pendidikan kesetaraan paket B, paket C. Paket B itu setara SMU, SMP, paket C itu setara SMU. Jadi kita sekarang mulai dari SMP dulu, paket B. Kita berani, dan ijazahnya itu setara, tidak ada masalah. Nanti kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang formal, tidak ada persoalan, karena itu sudah disetarakan secara kurikulum. Kalau nanti yang sudah lulusan paket C bisa mendaftar perguruan tinggi, bisa. Kebetulan saya kan memang di bidang itu. Jadi banyak sekarang yang lulusan paket C itu sudah kuliah, dan bahkan ada yang di Bali itu ada yang mengambil jurusan kedokteran, diterima di kedokteran juga ada. Di Indonesia itu banyak sekali. Apalagi sekarang di perguruan tinggi negeri di Indonesia ini mengakomodasi para penghafal Al-Quran. Jadi kalau sudah penghafal Al-Quran, insya Allah bisa masuk di perguruan tinggi dengan tes menghafal Al-Quran. Jadi ini peluang besar
Di dalam Al-Quran disebutkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadu lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Bapak Ibu sekalian, ini janji Allah, nanti dunia ini tetap akan kembali kepada tangannya orang-orang yang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Jadi Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian itu nanti akan menguasai dunia ini. Menguasai dunia ini. Ya, jadi itu jelas. Maka sekarang itu perkembangannya luar biasa. Oleh karena itu Al-Kais dengan program baru membuat lanjutan dari SD ya, yaitu sekolah tahfidz Quran. Jadi rumah tahfidz maksudnya, rumah tahfidz Al-Kais, dan itu nanti juga ada pembelajarannya di pendidikan non formal, kesetaraan paket B, kesetaraan paket C, yang itu bisa nanti melanjutkan ke sekolah-sekolah formal kalau memang mau ke sekolah formal. Yang ketiga, selain ada pendidikan pembelajaran kesetaraan, juga ada edu farming. Kita ajari teman-teman anak-anak kita untuk mandiri sejak awal, memiliki keterampilan hidup sejak awal. Kita siapkan mereka tidak menjadi orang-orang yang galau ketika mereka harus sudah lulus. Di perguruan tinggi itu banyak yang galau. Ya Allah, jadi anak-anak yang sudah lulusan sarjana itu masih galau mencari pekerjaan. Kenapa? Karena mindsetnya itu masih belum mandiri. Lah kita ajari anak-anak kita sejak SMP SMP ya, SMA dan SMU itu akan mandiri dalam proses kehidupannya, sehingga kita berharap dengan life skill nanti ada peternakan kambing ya, ada peternakan ayam, ada sayur-sayuran, dan kita berharap itu nanti ada advertising, bagaimana sablon percetakan, ada handicraft gitu. Banyak yang sudah kita inventaris kemampuan itu, tinggal sekarang kita mengumpulkan kekuatan itu dan kita akan selenggarakan. Insya Allah mulai tahun depan kita akan buka pendaftaran untuk pendidikan rumah tahfidz Al-Kais, itu lulusan SD sekolah dasar. Jadi seperti itu, kita harapannya apa? Kita harapan anak-anak kita itu mandiri, memiliki betul-betul orientasi akhirat yang jauh ya, dalam kehidupannya itu tidak cemas dalam kehidupan dunia, apa yang terjadilah gitu ya, tetap dia punya prinsip, ini loh akidah yang harus dipegang. Nah, kita berharap dengan mereka menghafal Al-Quran akan memberikan kebanggaan bagi kita sebagai orang tua, akan memberikan mahkota yang akan disematkan untuk orang tuanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu manfaat bagi kita semuanya, dan kami mohon doa restu, dukungan Bapak Ibu sekalian agar rumah tahfidz Al-Kais segera selesai. Pada saat sekarang ini tahap pertama pembangunannya adalah di kantor Al-Kais, rumah tahfidz dan kandang kambing, alhamdulillah sudah selesai. Semoga ke depan ini akan tahap berikutnya buat musola dan untuk rumah gazebo untuk anak-anak, insya Allah akan segera kita mulai. Dan terima kasih atas doa, dukungan, baik doa maupun harta benda, infak sedekah jariah Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT melipat gandakannya menjadi bekal kita, sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Semoga menjadi ilmu manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada masih bersama program atau channel Al-Kais yang di YouTube streaming, masih bersama Ustadz Dr. Hafidz Widodo ya. Dengan berakhirnya perbincangan kita tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan terutama anak-anak kita dijadikan anak yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Di sini saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan afu minkum. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.